Sebelum kita mengawali perkuliahan pada siang hari ini, kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Hari ini puasa semua? Insyaallah ya. Alhamdulillah. Oke, jam-jam menuju jam-jam kritis. Di jam siang-siang dengan cuaca yang kalau di tempat saya sih mendung, cuaca yang mendukung untuk tarik selimut supaya tidak terasa dahaganya, tapi kita tetap harus fokus untuk belajar untuk masuk di perkuliahan siang hari ini. Materi sudah saya sampaikan di learning, apakah sudah dibaca? Belum? Baru sedikit. Axel, udah sedikit? Yakin? Sudah sedikit apa belum? Yakin? Kalau sudah sedikit, saya langsung tanya jawab. Kalau belum, saya jelaskan terlebih dahulu. Sudah sedikit? Baru 2 slide, Bu. Belum. Ya belum, 2 slide mah judul sama ininya doang. Kalian ini. Padahal saya berikan minggu lalu, kita sepakat bahwasanya di bulan-bulan puasa sedikit sama-sama meringankan beban. Tapi gini aja deh. Hari ini saya akan masuk di materi penjelasan di jam pertama, di jam kedua nanti sesi tanya jawab ya. Atau belajar terlebih dahulu deh. Wait, 5 menit saya dapat telepon dari kampus, sebentar. Oke, saya lanjutkan. Di saya lagi azan, astagfirullahaladzim. Sebentar ya, sejenak, 5 menit lagi.
Oke, kita lanjut. Di jam pertama, saya akan memaparkan beberapa penjelasan mengenai pengorganisasian dan struktur organisasi. Nanti slide berikutnya, saya harap kalian benar-benar baca. Di pertemuan besok, kita coba untuk evaluasi. Kita selesaikan materi tersebut. Jadi, kita tidak akan menyelesaikan materi pengorganisasian dalam satu sesi. Saya tidak akan full selama 80 menit, karena pembelajaran 2 jam sekarang adalah 80 menit di masa puasa. Ya nggak? Jadi saya tidak akan full selama 80 menit, masih ada sisa, nanti saya berikan waktu kalian untuk membaca. Bukan waktu untuk tidur, tapi waktu untuk membaca. Ya, sepakat ya? Oke, saya... Oh, oke. Sebentar. Ya, silakan. Oke, masuk di kalian? Slide-nya, masuk ya? Masuk, Bu. Kita mulai di pengorganisasian dan struktur organisasi. Kemarin kita sudah membahas mengenai perencanaan, kemudian bagaimana cara membuat keputusan. Sekarang tahapan yang kedua. Dalam fungsi manajemen, fungsi yang kedua adalah pengorganisasian atau organizing. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan organizing? Terus seberapa penting organizing itu dibutuhkan dalam sebuah manajemen? Kemudian kira-kira dalam prosesnya, dalam organizing itu apa saja yang harus dilakukan, apa saja yang harus diperhatikan. Kemudian fungsi dari organizing ini tuh sebenarnya apa sih? Membahas mengenai organizing. Organizing bisa diasumsikan bahwa sebagai salah satu alat kontrol. Alat kontrol untuk apa? Mengatur. Organizing bisa ditarik bahwa organisasi atau pengorganisasian adalah mengatur. Kira-kira apa yang diatur? Kenapa fungsi organisasi itu diperlukan dalam manajemen? Fungsi pengorganisasian atau organizing dalam manajemen adalah di mana proses mengatur tugas wewenang, kemudian mengatur tanggung jawab dari setiap individu yang mempunyai peranan dalam manajemen. Sehingga apa? Proses tugasnya, proses wewenangnya, kegiatannya bisa menjadi satu satuan untuk mencapai tujuan dari organisasi. Fungsi pengorganisasian bukan hanya mengatur orangnya saja, tapi bagaimana mengkoordinasikan, mengatur, mengelola sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Termasuk apa? Modal, uang, mesin, waktu, tanpa terkecuali satu pun yang ada dalam organisasi, unsur-unsur yang ada dalam sebuah manajemen. Mengapa fungsi organisasi ini diperlukan? Seberapa pentingkah peranannya? Dan bagaimana fungsi pengorganisasian itu bisa dilakukan? Oke, kita lihat terlebih dahulu. Salah satu fungsi manajemen adalah pengorganisasian. 4 fungsi yang lainnya, planning sudah kita pelajari. Kalau ditanya, seberapa penting fungsi pengorganisasian? Jelas penting, karena intinya adalah untuk mengatur. Organizing adalah tentang mengatur sumber daya. Sumber daya manusianya, sumber daya dananya, sumber daya bahannya, sumber daya mesinnya. Mengatur segala sesuatu yang berjalan dengan semestinya. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan plan, karena tahapan pertama kita adalah plan. Dalam manajemen tahapannya adalah plan untuk yang pertama, setelah itu baru organizing. Ada banyak orang dalam sebuah perusahaan, ada banyak orang dalam sebuah organisasi. Masing-masing individunya, orang-orangnya jelas berbeda. Tidak semuanya digeneralisasikan sama. Keahliannya berbeda. Ilmu dan skill kemampuannya berbeda. Motivasi mereka bekerja, motivasi mereka di dalam organisasi juga jelas berbeda.
Tingkah lakunya dalam berorganisasi, dalam bekerja jelas berbeda. Hampir secara keseluruhan setiap individu memiliki perbedaan. Sementara dengan perbedaan yang ada dari individu itu, mereka dijadikan satu dalam satu wadah organisasi atau perusahaan untuk bekerja sama, untuk mencapai tujuan atau keinginan dari perusahaan secara bersama-sama. Sehingga apa? Sehingga sangat diperlukan fungsi organizing, yaitu adalah untuk mengatur. Contoh misalnya, Teresia, Davin, Sania dalam satu organisasi, dalam satu perusahaan. Antara Teresia dan Sania dan Davin itu jelas memiliki perbedaan skillnya, kemampuannya, perbedaan motivasinya. Teresia ahli di bidang penjualan, Davin ahli di bidang teknik mesin atau permesinan misalnya. Ya otomatis sebaiknya karena Teresia ahli di bidang penjualan, Teresia bisa masuk di bidang divisi marketing atau divisi penjualan. Davin jelas masuk di bidang teknisi karena ahlinya di bidang mesin. Itu salah satu fungsi organisasi, menempatkan orang berdasarkan dengan kemampuan dan skillnya sesuai dengan keahliannya. Teresia nggak mungkin dimasukkan di bidang apa? Di bidang mesin karena dia nggak mampu, nggak punya nggak punya kemampuan di bidang mesin. Nah, dari semua orang yang memiliki keahlian masing-masing, memiliki kemampuan masing-masing, dalam pengorganisasian mereka diberikan tugas sesuai dengan keahliannya, sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan apa? Kapasitasnya, supaya apa? Supaya mendukung tercapainya tujuan perusahaan. Sekarang kalau mau dibayangkan deh, dalam perusahaan ada Teresia, ada Davin, ada Lutfi, ada Sania, ada Anugrah misalnya, banyak orang dalam satu organisasi. Ketika tidak menggunakan fungsi organisasi, bagaimana mereka bekerja? Dengan kemampuan yang mereka miliki masing-masing. Bagaimana mereka berkoordinasi? Siapa yang mempunyai wewenang? Siapa yang mempunyai tanggung jawab? Ya kalau nggak ada fungsi pengorganisasian ya tinggal tunggu gulung tikar perusahaan saja. Karena semuanya serba menunggu perintah, menunggu tugas dan tanggung jawabnya, menunggu arahannya, menunggu kegiatan yang harus dilakukan. Kita bayangkan juga nih, misalnya dalam perusahaan tadi Teresia ahli bidang penjualan, saya masukkan di bidang mesin. Bisa berjalankah? Bisa maksimalkah Teresia masuk di bidang mesin? Jelas, nanti bidang mesin nggak akan jelas di bawah Teresia. Nggak akan jalan di bawah Teresia. Bisa dikatakan bahwa organizing ketika tidak ditempatkan pada posisi yang tepat, tidak menggunakan struktur yang tepat, maka bisa tidak berjalan dengan maksimal sehingga tujuan dari sebuah perusahaan atau organisasi tidak akan terwujud. Maka dengan ini fungsinya pengorganisasian adalah semua aktivitas menjadi akan lebih mudah, lebih bisa dijalankan, terorganisir, terkoordinasi, terintegrasi dengan baik dari semua sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Sehingga sumber daya itu bisa dimaksimalkan dengan baik ketika ada fungsi organizing di perusahaan tersebut. Paham ya? Jadi bisa disimpulkan bahwasannya pengorganisasian adalah keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alatnya, tugas-tugasnya, tanggung jawabnya, wewenangnya, sekaligus bagaimana menempatkan pembagian tugas kepada orang-orang yang terlibat dalam kerjasama sehingga mencapai tujuan organisasi. Menurut Terry mengatakan berpendapat bahwasanya pengorganisasian itu adalah tindakan mengusahakan hubungan-hubungan
yang merupakan perilaku yang efektif antara orang-orang sehingga mereka dapat bekerja sama secara efisien dengan memperoleh kepuasan pribadi dalam proses pelaksanaan tugas-tugas tertentu di lingkungan tertentu untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Itu menurut Terry. Nah, kita lihat, kita bisa juga menyimpulkan apa yang dimaksud dengan pengorganisasian. Organizing merupakan proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki perusahaan dengan lingkungan yang mencakupinya atau melingkupinya. Bisa didefinisikan seperti itu, apa yang dimaksud dengan pengorganisasian. Sehingga pengorganisasian yang baik itu bagaimana? Pengorganisasian yang baik itu, satu, harus mampu merumuskan tujuan dari organisasi, perumusan perencanaan tujuan secara jelas dan tepat. Kemudian mengelompokkan pembagian kerja, pengelompokan dan pembagian kerja yang tepat sesuai dengan bidangnya masing-masing. Mempunyai unity of direction and commando atau kesatuan arah dan komando. Kemudian adanya keseimbangan antara tugas, tanggung jawab, dan juga wewenang. Bisa mengkoordinasikan, bisa mengintegrasikan, bisa mensinkronisasikan. Bisa juga adalah menempatkan orang yang tepat pada tempatnya. Itu dikatakan pengorganisasiannya baik. The right man in the right place. Ya, itu adalah salah satu kategori bisa dikatakan pengorganisasian itu baik. Oke, kita lihat sekarang. Struktur organisasi dalam sebuah perusahaan perlu mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama apa? Tujuannya tadi. Saya mengatakan bahwasanya pengorganisasian itu baik ketika tujuannya jelas. Tujuannya terarah, terencana. Perumusan tujuan jelas dan tepat, terarah, terencana. Yang kedua, dilihat dari lingkungan. Bagaimana lingkungan kondisi dalam sebuah perusahaan atau organisasi itu sendiri? Yang ketiga, bagaimana sumber daya yang dimiliki oleh organisasi? Karena untuk mencapai tujuan organisasi adalah dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh organisasi. Ya enggak? Oke, kita lihat sekarang prosesnya. Bagaimana proses pengorganisasian? Proses pengorganisasian adalah memperinci atau pemerincian seluruh kegiatan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan organisasi. Apa nih yang dimaksud di sini? Pemerincian. Yang dimaksud dengan pemerincian di sini adalah jelas bahwasannya dalam sebuah organisasi itu masing-masing job desk tugasnya harus teridentifikasi. Kira-kira nih dalam proses pencapaian tujuan apa saja yang harus dilaksanakan? Partnya apa saja nih untuk bisa mencapai tujuan organisasi? Sudah mengacu pada rencana dan tujuan. Dalam proses pengorganisasian, berangkat dari tadi, pertama, tujuannya, rencananya. Rencana sudah disusun, maka kita melihat bagaimana mengeksekusi rencana itu, yaitu dengan satu. Pertama adalah mencoba untuk menyusun, merinci tugas dan kegiatan dalam proses implementasi dari perencanaan dan pencapaian tujuan. Manajemen punya banyak level, memiliki sub-sub bagian. Dalam sebuah perusahaan, terdapat manajemen keuangan, terdapat manajemen pemasaran, terdapat manajemen operasional, terdapat manajemen produksi, terdapat manajemen sumber daya manusia, atau sub-manajemen lainnya.
Di tingkatan atau level manajemen yang lain, kita lihat mana level manajemen yang lebih tinggi, mana level manajemen yang lebih rendah. Nah, pada tahap pemerincian ini, kita rinci sesuai dengan bidangnya. Apa sih kegiatan yang ada di manajemen keuangan? Apa sih yang ada di manajemen pemasaran? Apa sih yang ada di manajemen operasional? Apa yang ada di manajemen sumber daya manusia? Coba dirinci masing-masing tugas atau seluruh pekerjaan yang ada dalam perusahaan untuk mencapai organisasi. Yang kedua adalah pembagian tugas. Pembagian beban pekerjaan total menjadi kegiatan-kegiatan secara logik yang dapat dilaksanakan oleh satu orang. Pembagian pekerjaan total menjadi kegiatan-kegiatan yang logik yang dapat dilaksanakan oleh satu orang. Artinya di sini adalah pembagian kerja ini sebaiknya tidak terlalu berat sehingga tidak dapat diselesaikan. Atau tidak terlalu ringan sehingga ada waktu nganggur, ada waktu longgar, dan dianggap waktu longgar itu tidak efektif dan tidak efisien. Sehingga apa? Terjadi biaya yang tidak perlu di situ. Maka harus jelas pembagian beban pekerjaan itu. Harus logis bisa dilakukan oleh satu orang. Tahapan ini tahapan yang krusial. Karena apa? Kita harus hati-hati untuk bisa menentukan pekerjaan ini bisa nggak ditanggung satu individu atau satu orang. Dalam proses pembagian tugas individu atau pembagian tugas kerja ini, kita juga harus memperkirakan, memprediksi, dan juga harus punya dasar pembagiannya berdasarkan rekam jejak pekerjaannya, rekam jejak pengalamannya. Karena kalau sudah masuk ke pembagian kerja satu orang atau individu, berarti keberhasilan pekerjaan itu ada di tangan satu orang. Salah menentukan orang, maka terjadi resiko yang besar. Resiko kemungkinan gagalnya besar. Ya enggak? Karena di sini jelas di state bahwasannya ketika pembagian kerja total ini harus melihat bagaimana pekerjaan itu logis dilakukan oleh satu orang. Jangan sampai terlalu berat, jangan sampai terlalu ringan. Porsinya harus jelas. Yang ketiga adalah pengadaan dan pengembangan suatu mekanisme untuk mengkoordinasikan pekerjaan. Untuk mengkoordinasikan pekerjaan para anggota organisasi menjadi kesatuan yang terpadu dan harmonis. Mekanisme pengkoordinasian ini akan membuat para organisasi menjadi perhatiannya. Perhatiannya menjadi satu, yaitu adalah mencapai tujuan organisasi, mengurangi ketidakefisienan, mengurangi konflik-konflik yang merusak dalam proses pencapaian organisasi. Oke. Pengorganisasian itu sangat banyak pengertiannya. Bisa juga diartikan bagaimana organisasi ini mengelompokkan kegiatan, di mana dalam pengelompokan itu harus diikuti dengan penugasan, diikuti dengan memberikan wewenang, diikuti dengan cara pengawasan. Sehingga fungsi pengembangan mekanisme koordinasi juga dibutuhkan di situ. Pembagian masing-masing tugas antara satu dengan yang lainnya perlu nggak? Nggak, saya kan sudah dikasih satu pekerjaan, ya sudah pekerjaan saya selesai, kelar. Ya tidak bisa seperti itu, karena pekerjaan satu dengan yang lainnya punya apa? Punya keterkaitan. Sehingga perlu dilakukan pengembangan mekanisme koordinasi dari pekerjaan oleh para anggota organisasi itu. Sehingga menjadi kesatuan yang harmonis. Oke, kita lihat sekarang. Apa saja aspek-aspek yang penting
organisasi dan bagaimana proses pengorganisasian. Kita akan mempelajari dari pembagian kerja, departementalisasi, bagan organisasi formal, rantai perintah, kesatuan perintah, kemudian tingkat hierarki manajemen, saluran komunikasi, sampai dengan kelompok-kelompok informal yang tidak dapat dihindarkan. Tadi terakhir kita membahas mengenai prosedur dalam pengorganisasian. Kita lihat sekarang yang termasuk dalam pembagian kerja. Apa yang dimaksud dengan pembagian kerja? Yang merupakan aspek dalam proses pengorganisasian. Pembagian kerja adalah pemerincian tugas pekerjaan agar setiap individu dalam organisasi mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan berbagai kumpulan kegiatan yang terbatas. Contohnya apa? Petugas penjual mempunyai tugas untuk menjual suatu produk. Petugas produksi, bagian produksi harus mencoba untuk bisa memproduksi produk atau membuat satu produk. Kemudian petugas pemasaran harus bisa melakukan promosi dengan baik, pengiklanan dengan baik. Karena itu bagian dari apa? Rincian tugas bagian pemasaran, rincian tugas bagian produksi, rincian tugas bagian penjualan. Contoh misalnya, contoh gampangnya, pembagian kerja pada tim sepak bola. Di mana ada manajer, ada pelatih, pelatih kepala, ada asisten pelatih, ada dokter, kemudian ada penjaga gawang dan pemain di situ. Itu salah satu contoh pembagian kerja. Paham ya? Kita masuk lagi. Apa yang dimaksud dengan departementalisasi? Departementalisasi adalah pengelompokan kegiatan kerja suatu organisasi agar kegiatan-kegiatan yang sejenis dan saling berhubungan dapat dikerjakan secara bersama-sama. Contoh departemen pemasaran, kalau ditanya lagi Bu, di departemen pemasaran berarti pekerjaannya sama, misalnya Ruth, Ferisha, An-Nur masuk dalam departemen pemasaran. Yang masuk di situ adalah mereka-mereka yang ahli di bidang pemasaran. Tapi pekerjaan Nur, pekerjaan Ruth, pekerjaan Ferisha dalam satu kegiatan itu pasti berbeda-beda. Nur di bagian promosi, Ferisha di bagian pengiklanan, Ruth di bagian personal selling. Roadshow misalnya, bagiannya Ruth. Tapi tujuan dari pemasaran adalah mencoba untuk memasarkan produknya dengan baik. Sehingga apa? Kinerja An-Nur, kinerja Ferisha, kinerja Ruth saling memiliki keterkaitan. Harus mampu berkoordinasi, bekerja sama dengan baik. Untuk mewujudkan apa? Mewujudkan tujuan dari departemen pemasaran. Produknya bisa diterima, produknya bisa dikenali oleh konsumen. Paham ya? Itu yang dimaksud dengan departementalisasi, pengelompokan kegiatan-kegiatan dalam satu apa? Dalam satu departemen. Dengan apa? Kegiatan yang sejenis dan saling berhubungan. Oke, ada yang mau ditanyakan? Belum? Kita masuk lagi. Dasar departementalisasi adalah proses penentuan cara bagaimana kegiatan-kegiatan dikelompokkan dan dasarnya adalah bisa dilihat dari fungsinya. Tadi ada fungsi pemasaran, departemen pemasaran, departemen keuangan, departemen produksi. Kemudian bisa juga didasarkan pada produk, barang, atau jasa. Di situ bisa dilihat ada divisi mesin cuci, lemari es, televisi. Kemudian berarti kalau misalnya departementalisasi produk, barang, atau jasa lebih ke divisi masuknya.
lebih ke arah departementalisasi divisional. Departementalisasi fungsi berdasarkan dengan fungsi atau didasarkan dengan fungsi berarti masuk di departementalisasi fungsional. Pembedaan atau dasar dalam proses departementalisasi juga bisa dilakukan dengan dasar wilayah. Divisi DKI, divisi Jabar, divisi Sumsel misalnya. Bisa juga berdasarkan langganan, yaitu adalah siapa? Customer-nya industri, customer-nya pemerintah, customer-nya adalah pedagang eceran, customer-nya adalah militer, dan customer-nya adalah konsumen bebas. Oke. Dasar dari departementalisasi. Bisa juga dilihat dari proses dan peralatannya. Ada departemen pemotongan, departemen perakitan, departemen bagian finishing. Bisa juga berdasarkan waktu. Departemen shift malam, shift pagi, shift siang, shift 1, shift 2, shift ketiga. Bisa juga berdasarkan kelas eksekutif, bisnis, dan ekonomi. Mereka yang ada di pramugara yang ada di kelas eksekutif, bisnis, ekonomi, jelas proses pelayanannya akan berbeda. Ya enggak? Saya jadi pramugari misalnya. Saya masuk di pelayanan di kelas kelas bisnis misalnya. Ya tentu akan berbeda dengan yang kelas ekonomi, ya enggak? Tentu berbeda juga dengan kelas prioritas. Di bank pun juga kayak gitu. Bank dengan nasabah priority atau dengan nasabah biasa juga akan berbeda. Kemudian bisa juga didasarkan pada alfa atau numerical. Ya, atau misalnya pelayanan telepon. Yang masuk dalam kategori departemen A adalah 00000 sampai dengan 500 misalnya. Atau 50.000 misalnya. Nomor 5.001 sampai dengan 9.009 misalnya ditempatkan pada suatu departemen B. Dan yang terakhir adalah berdasarkan apa? Berdasarkan proyek dan juga matriks. Kalau departemennya itu berbentuk proyek, biasanya proyek itu sekali jalan bubar, ya enggak? Kalau proyeknya sudah selesai, ya sudah dibubarkan. Benar enggak? Nah, itu kategori apa? Kategori departementalisasi. Kita lihat lagi. Dalam prosesnya, kegiatan yang terdapat dalam fungsi organisasi juga dilihat bagaimana struktur organisasi ini merupakan sistem formal. Sistem formal yang berkaitan tentang hubungan tugas wewenang yang mengendalikan bagaimana tiap individu itu bekerja sama dalam proses pengelolaan sumber dayanya agar bisa mewujudkan tujuan organisasi. Asas organisasi adalah asas sentralisasi dan desentralisasi. Yang dimaksud dengan sentralisasi adalah segala keputusan dan urusan rumah tangga dalam organisasi atau berkaitan dengan organisasi, bagian atau unit ditentukan sepenuhnya oleh organisasi pimpinan atau pucuk organisasinya. Itu adalah sentralisasi. Kalau desentralisasi adalah segala keputusan dan urusan rumah tangga, organisasi, bagian atau unitnya diserahkan sepenuhnya untuk diurusi di masing-masing bagian atau unitnya. Sehingga kegiatan-kegiatan yang terdapat dalam fungsi pengorganisasian ada pengembangan struktur organisasi atau development of organizational structure. Ada juga yang kedua, yaitu adalah delegation of responsibility and authority. Pendelegasian tanggung jawab dan wewenang. Kemudian, kegiatan yang terdapat dalam fungsi pengorganisasian adalah establishment of relationship. Relationship, yaitu adalah penetapan hubungan. Itu adalah kegiatan-kegiatan yang terdapat dalam fungsi pengorganisasian. Yang termasuk tadi di dalamnya adalah departementalisasi.
organisasi. Struktur organisasi. Bagaimana membuat struktur organisasi? Kita melihat awalnya terlebih dahulu pengorganisasian. Fungsi organisasi itu apa? Pelaksanaan proses pengorganisasian yang sukses akan membuat suatu organisasi akan mudah mencapai tujuannya. Dan proses ini akan tercermin pada apa? Pada struktur organisasi. Paham ya? Cerminan pencapaian organisasi atau tujuan organisasi yang mudah biasanya terlihat dalam struktur organisasi. Oke, ada yang mau ditanyakan? Belum? Unsurnya tadi sudah dikatakan, unsur fungsi organisasi, kemudian kegiatannya sudah, kegiatan fungsi organisasi menyeleksi, melihat lagi identifikasi masing-masing kegiatan, ya enggak? Oke, kita masuk sekarang. Saya hanya akan sampai slide 10, slide seterusnya kalian pelajari terlebih dahulu, nanti kita selesaikan di pertemuan kedua dengan kalian sudah membaca, ya, membacanya bukan di slide 1 dan 2, tapi slide 11 sampai dengan slide 30. Kemudian dari departementisasi ada departementisasi fungsional, di mana departementisasi fungsional adalah mengelompokkan fungsi-fungsi yang sama atau kegiatan-kegiatan yang sejenis untuk membentuk suatu satuan organisasi. Yaitu adalah presiden direktur yang mempunyai kewenangan tanggung jawab wewenang tertinggi dalam sebuah organisasi kalau dilihat dari bagan ini. Di mana di bawahnya adalah ada manajer produksi, manajer pemasar, manajer keuangan, dan manajer personalia. Di mana masing-masing mempunyai fungsi yang sama yang ada dalam bagan di sini, yaitu adalah bagan di manajer produksi, ya mereka-mereka orang yang mempunyai fungsi pekerjaan atau kegiatan sejenis di bagian produksi. Ya nggak? Kemudian manajer keuangan, ya mereka-mereka yang paham yang masuk dalam kegiatan keuangan, pemasaran yang paham yang masuk dalam seluruh kegiatan, rangkaian kegiatan pemasaran. Sehingga struktur organisasi fungsional merupakan jenis atau departementisasi fungsional merupakan jenis yang paling umum digunakan dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Setiap orang yang memiliki skill kemampuan yang sama, keterampilan yang sama dikelompokkan dalam satu unit kerja. Sehingga pembagian kerjanya harus dilakukan berdasarkan fungsi masing-masing manajemennya. Dan departementisasi fungsional ini juga lebih lebih efisien dalam proses menekan biaya operasional perusahaan. Tapi kesulitannya adalah ketika mau melakukan proses diskusi, komunikasi antara unit kerja satu dengan unit kerja yang lainnya. Itu adalah yang departementisasi fungsional. Nah, sebelum ke sana, dalam prosesnya departementisasi, maaf. Sebentar. Dalam prosesnya departementisasi, pembagian dalam struktur organisasi itu kita juga harus melihat lagi. Proses pembagian struktur organisasi dilihat dari unsur-unsur spesialisasi kerjanya, standarisasi. Jadi nanti kalau di bawah ada departementisasi divisional, kita juga harus paham mana yang harus digunakan, struktur mana yang baik digunakan dalam sebuah perusahaan. Dilihat dari ruang lingkup lingkungannya tadi, tujuannya, dan sumber dayanya. Faktor utama dalam menentukan perancangan struktur organisasi adalah di mana strategi yang ingin dicapai oleh perusahaan itu seperti apa. Strategi yang harus dilakukan dalam proses pencapaian tujuan organisasinya bagaimana.
harus bisa mempunyai spesifikasi kemampuan perusahaan, identifikasi kemampuan perusahaan untuk mencapai tujuan organisasi. Sehingga kalau misalnya tadi yang dimaksud dengan departementalisasi fungsional, berarti paham nih, oh ini memang jauh lebih umum digunakan. Dan yang masuk di sini adalah mereka yang mempunyai keterampilan, mempunyai skill yang sama, dan dikelompokkan dalam satu unit kerja. Contohnya manajemen pemasaran, contohnya manajemen produksi. Yang dimana dalam hal menggunakan departementalisasi fungsional bisa menekan biaya operasional perusahaan, bisa mengefisiensikan anggaran dana yang dimiliki oleh perusahaan. Ya, tapi ada kelemahan dan kelebihan. Nah, kelemahan dan kelebihannya apa? Silahkan kalian lanjutkan baca sendiri. Sepakat ya? Masih ada sisa dikit waktu. Kalau di jam normal itu sampai jam berapa ya? Jam berapa? Ada yang bantu saya? Normalnya itu jam 8 itu sampai jam 13.20, ya nggak? Jam 7 itu setengah 11 sampai 12.10. Dalam 1 jam itu berapa menit? 40 menit, Bu. 1 sampai 12.50. Oh, berarti ada jeda 30 menit di jam 8 ya, cuman di situ nggak ketulis ya? Ya, kalian baca nggak di edaran? Di edaran itu kan jam 7, jam 11.30 sampai jam 12.10, tapi istirahatnya nggak ketulis itu. Istirahatnya adalah 30 menit dari 12.10 sampai 12.40 ya? Iya, tapi bisa juga kalau mau langsung digabung gitu, Bu, jadi nggak ada istirahatnya. Oh, oke, siap. Karena saya selanjutnya, di slide selanjutnya adalah bagian kalian belajar terlebih dahulu dari slide 11 sampai dengan 30. Berarti sisa waktu yang tadi dilanjut atau tidak, silakan. Kalian mau istirahat dulu atau mau lanjut, silakan. Itu hak kalian yang jelas. Ketika besok kita masuk, kalian paham, saya tinggal menjelaskan sedikit-sedikit, tinggal diskusi-diskusi saja. Sepakat? Sepakat ya? Tapi bukan digunakan untuk tidur. Nanti kalau ditanya yang dibaca cuma slide 11 sama 12, Bu. Ya sama aja, ending-endingnya saya lagi. Ini bagian organizing, bagian koordinasi dan kerjasama. Sepakat ya? Oke, kalau sudah sepakat, saya akhiri